Untuk pemula baru beli drone, baru ingin menggunakan drone, bingung caranya, nggak tahu mesti ngapain, pencet-pencet juga nggak jelas. Udah tepat nih, datang ke sini. Kita bahas sama-sama supaya teman-teman semua bisa mengoperasikannya dengan mudah. Dengan Epolo, selamat datang di Tentang Drone. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar dunia drone. Jadi di episode kali ini kita ingin membuat satu tutorial lah buat teman-teman yang baru beli drone, baru punya nih, baru dapat, baru akan menerbangkan drone. Nah, ini sudah tempat yang tepat. Kita akan kupas tuntas step by step caranya menggunakan drone. Disclaimer, kita menggunakan DJI drone untuk saat ini sebagai sampel adalah Mavic 4 Pro, tapi pada dasarnya semuanya sama, mau kecil, besar, kecil, sedang, besar banget. Kalau produk DJI itu semua sama perlakuannya, hanya mungkin penempatan baterai, cara melipat propeller dan lain sebagainya ada sedikit perbedaan, tapi secara fungsi dan step-step untuk aktivasi, cara menerbangkan, cara menyalakan itu pada prinsipnya semua sama. Sekarang kita mulai dari setelah unboxing, drone ini memang harus diaktifasi. Jadi kalau teman-teman baru beli, drone ini wajib diaktifasi. Nah, pastikan semua power itu terisi dengan penuh karena saat aktivasi membutuhkan power yang cukup ekstra. Jangan sampai tengah-tengah jalan powernya berhenti, mungkin diakibatkan oleh jaringan internet kita yang kurang cepat dan lain sebagainya, bisa menyebabkan stop di tengah-tengah. Nah, itu akan bisa membuat mungkin firmware tidak sepenuhnya masuk dan mungkin akan kita kesulitan untuk menyalakan atau bahkan mungkin mengaktifasikan. Jadi setelah memastikan semua terisi dengan penuh, contohnya mungkin di baterai, ada baterai hub, itu kita pencet charger hubnya, akan muncul bar seperti ini. Jadi kalau 4 bar itu penuh 100%. Nah, kalau Mavic 4 Pro nya seperti ini, jadi bisa ditekan di tombol ini, nanti akan terlihat berapa bar. Nah, kebenaran ini Mavic 4 Pro nya sisa 2 bar, tapi kalau contoh baterai 4 bar ya seperti ini, dia akan full 4 bar. Oke, charger hub. Tanpa charger hub, kalau mini series tidak bisa, dia harus ke drone-nya, sedangkan kalau R3, Mavic 4 Pro, kelas-kelasnya Air dan Mavic itu bisa di sini. Di baterainya sendiri sudah bisa langsung melihat indikator berapa bar. Jika 4 bar itu 100-75%, jika 3 bar itu 50-75%, terus 2 bar itu 20-50%, dan tentunya 1 bar sekitar 0-20%. Nah, itu kalau udah 1 bar berarti udah masuk, mungkin akan masuk ke fase kritikal. Setelah semua dipastikan power terisi, mau dari remote, baterainya itu terisi penuh, kita akan siap-siap melakukan aktivasi. Nah, sebelum melakukan aktivasi, sedikit preparations tentang Mavic 4 Pro. Jadi ini mudah ya, ini hanya hook bagian atas kita buka, hook bagian bawah juga kita buka, dan dengan sendirinya akan terlepas. Jadi sistemnya membuka hook dari depan. Cara mengembangkannya, awas, hati-hati, karena ini ada yang ke samping, ada yang ke bawah. Jadi kalau dia tidak bisa ke bawah, jangan dipaksa, dia pasti ke samping. Yang bagian depan swing ke bawah. Baik, di anatomi kita sudah jelaskan masalah propeller ya. Jadi sini hanya sedikit mengingatkan penggunaan propeller. Di sini ada 2 jenis, clockwise dan counterclockwise. Itu dibedakan dengan warna propeller. Ada gray, ada orange. Begitu juga dengan di motornya ada tanda tidak ada warna dan warna orange. Di mana warna orange berarti propeller yang digunakan adalah dengan propeller yang orange tadi. Oke, setelah memasang propeller dengan baik sesuai dengan motornya, kita masukkan baterai. Nah, baterai rata-rata semua sekarang sudah dari belakang, baik itu kelas mini, litho, kecuali flip ya. Flip dari atas menggunakan prinsip kayak Mavic 2 Pro, R2, R2S atau R2. Flip Neo itu masih dari atas, tapi kalau kelas-kelas Mini 3, Mini 3 Pro, Mini 5 Pro, Mini 4 Pro yang sekarang penggantinya di Mini 3 adalah Litho X1, Litho 1, dia dari belakang. Begitu juga dengan Mavic 4 Pro, dari belakang. Masuk sampai bunyi klik. Oke, sampai bunyi klik. Nah, itu berarti sudah ready. Oke, kita telah selesai melakukan preparations, memasukkan baterai, memasang propeller.
dan kita ready aktivasi. Kita menggunakan model Mavic 4 Pro dan juga remote RC2. Sebenarnya Mavic 4 Pro ada dua jenis paket, satu basic dengan menggunakan RC2 dan combo dengan menggunakan RC2. Sedangkan Creator Combo atau yang series paling tingginya adalah dengan menggunakan remote RC Pro 2. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau dikembangkan dia langsung on. Tapi kali ini kita akan menggunakan remote RC2 untuk mensimulasikan pertama kali menggunakan. Oke. Pada prinsipnya sama. Jadi mau RC2, RC Pro 2 atau bahkan RC N3, nanti mungkin teman-teman ada yang membeli atau X1 yang dimana atau drone lainnya yang dimana paketnya menggunakan RC N1, 2 atau RC N3 yang terbaru sekarang. Prinsipnya semua sama. Kita udah ready. Di sini ada drone unit, di sini ada remote control. Remote control kita anggap sebagai TX atau transmitter, sedangkan drone itu sebagai RX dan receiver ya. Kita nyalakan dulu. Cara power on-nya adalah 1 detik, 3 detik. Kita pastikan terdisplay. Oke, setelah masuk menu, kita mulai dengan nyalakan drone. Sama, 1 detik, 3 detik. 1 detik, 3 detik. Oke, dan drone serta-merta akan terhubung dan terkoneksi dengan remote RC2 yang kita miliki jika memang terbidik. Jika tidak, kita akan buatkan video lain untuk cara meminding ulang ya. Jadi karena kalau produk baru dia otomatis akan terdeteksi dan terbinding. Oke, setelah semua dipastikan menyala antara remote control dan drone, kita lakukan aktivasi. Ikuti perintah yang muncul di remote control, baik itu dengan menggunakan RC2 atau teman-teman menggunakan RC N3, RC N2, RC N1 dengan menggunakan handphone, tentunya dengan menggunakan DJI Fly jika dengan menggunakan handphone, dan bisa langsung mengikuti instruksi yang tertera atau yang terdisplay di screen handphone dan screen layar RC2 teman-teman semuanya. Oke, tinggal diikuti perintah-perintahnya sampai teraktivasi. Ingat, mungkin sebelum aktivasi harus register dulu di akun DJI. Jadi satu akun yang kita miliki bisa kita gunakan di semua produk DJI, karena sejatinya produk DJI membutuhkan aktivasi, di mana aktivasi itu menjadi penanda untuk waranti yang kita punya. Ada sesuatu kita bisa klaim, tentunya dengan resi dan lain sebagainya, dan status produk kita teraktivasi itulah terhitung aktifnya produk yang kita punya. Oke, setelah menyalakan, kita komplitkan beberapa hal yang perlu disetting. Pertama, remote kita konekkan dengan internet atau hotspot. Kemudian create akun. Jika sudah ada, kita login. Setelah selesai, kita klik start dan lanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya ke drone, kita aktivasi drone. Jadi pastikan internet terkoneksi karena membutuhkan koneksi internet, dan buka DJI Fly baik di remote control atau di handphone. Aktivasi drone teman-teman sesuai dengan instruksi. Setelah selesai, jika teman-teman beli DJI Care atau sudah membelinya, pastikan lanjutkan dengan pembelian sebelum 48 jam dari aktivasi. Oke, selanjutnya masuk ke firmware update. Jadi akan muncul pop-up informasi tentang firmware update. Pastikan kita ikuti perintah dan update semua firmware yang diminta. Jadi pastikan semua device terupdate dengan latest firmware untuk memastikan safety dan optimal penggunaan yang optimal. Jadi kita diminta untuk mengupdate firmware secepatnya setelah kita aktivasi drone kita. Sekarang kita lanjutkan ke permulaan terbang. Jadi sebelum terbang, pastikan kembali propeller terinstall dengan baik dan baterai terisi dengan penuh dan terpasang dengan baik. Sebelumnya di hampir semua drone yang menggunakan external memory, selain Neo 1 dan Neo 2 ya, drone DJI rata-rata menggunakan external memory, meskipun di dalamnya sudah ada internal memory seperti yang saya pegang ini, Mavic 4 Pro Creator Combo. Di dalamnya sudah tersedia 500 GB internal memory, tapi juga disediakan slot
untuk pengisian external memory. Untuk Mavic 4 Pro ada di sini. Untuk rata-rata Mini 4 Pro, Mini 5 Pro, Lito X1, Lito 1, Mini 3, yang terdahulu Mini 3 Pro. Untuk lokasi USB-C, untuk charging, untuk updating, dan memory card ada di belakang. Kalau Mavic 4 tercover, untuk Mavic 4 Pro dan R3S itu tercover, sedangkan untuk tipe Mini itu tidak tercover. Baik, sebelum mengoperasikan, pastikan antena terunfold dengan baik, seperti yang sudah dijelaskan di anatomi drone, bahwa sisi terkuat dari transmisi signal adalah di sisi datar dari sebuah antena. Pastikan jika pemula kita mencoba drone kita di open space yang luas, minim obstacle sehingga terhindar dari possibility crash. Pastikan propeller dan baterai teman-teman semua sudah terinstall dengan benar. Letakkan drone kita di tempat yang datar dan buntut mengarah ke kita. Kenapa? Karena supaya kita lebih mudah untuk orientasi. Jika drone menghadap ke kita, kita akan bingung. Orientasinya kanan itu menjadi kiri, kiri itu menjadi kanan. Jadi kalau kita sebagai beginners, lebih baik buntut menghadap ke kita. Dan pastikan mode terbang itu di normal atau di sine mungkin. Jangan coba sekali-sekali di sport mode, karena sport mode itu kan menonaktifkan sensor obstacle sehingga akan menyebabkan potensi hazard jika kita tidak hati-hati. Setelah tadi masuk ke DJI Fly, jika teman-teman yang menggunakan remote RCN, segera masuk ke DJI Fly, klik 3 titik di pojok kanan atas, masuk ke area setting, safety. Untuk obstacle avoidance, pastikan dalam kondisi on, baik itu brake atau bypass yang mau kita gunakan, dan pastikan RTH altitude kita setting di atas rata-rata ketinggian area sekitar operasional penerbangan kita. Pastikan take off sudah permitted, pojok kiri atas itu ada mode terbang, dan pastikan GNSS full atau berwarna putih, itu berarti sudah aman. Oke, selanjutnya kita akan belajar auto take off dan landing dulu. Jadi diawali dengan klik auto take off, ada tanda panah kuning di sebelah kiri, sisi kiri menghadap ke atas, persis di atas map, itu kita klik, kemudian tekan dan tahan auto flight icon. Selanjutnya drone akan mengudara. Drone akan terbang di altitude tertentu. Di icon yang sama tadi di auto take off, itu akan berubah menjadi landing icon. Kita tap landing icon dan kita hold landing icon, menginstruksikan drone kita mendarat. Oke, kita akan try untuk manual. Jadi di drone itu untuk arming itu ada dua cara. Yang pertama ke sudut pojok seperti ini. Sudut pojok seperti ini, semuanya ke tengah. Dan pojok ke kanan bawah, kanan kiri bawah, ke kanan kiri tengah, ke kanan kiri bawah. Dan propeller akan arming dan kita melakukan take off seperti biasa sebelah kiri. Pada saat arming, selagi drone itu ada di darat, cara mematikannya adalah propellernya dengan menekan tombol sebelah kiri ke bawah, serta merta propeller akan berhenti atau mati. Oke, cara mengontrol drone. Di drone itu ada 3 atau 4 mode pengontrolan. Mode 1 itu biasanya left hand handed atau tangan kidal. Jadi naik turunnya itu di sebelah kanan biasanya. Sedangkan mode 2 itu naik turunnya di sebelah kiri. Dan mode 3, mode 4 itu biasanya custom. Jadi terserah kita mau nyamannya atau enaknya pengontrolan di setting sesuai dengan kemauan kita. Secara universal, drone bawa keluaran pabrik itu di mode 2. Jadi secara general atau universal kita semua menggunakan mode 2. Nah, untuk mode 2 sekarang kita bahas di sebelah kiri. Sebelah kiri itu adalah gimbal untuk naik turun, kiri kanan, naik turun, mutar kiri, putar kanan. Jadi putar itu kita sebut dengan yaw, up, down, yaw left, yaw right. Oke, sekarang yang stick atau gimbal sebelah kanan itu maju mundur, maju mundur, roll kiri, roll kanan, maju mundur, roll kiri, roll kanan. Jadi roll seperti ini ya, maju mundur, roll kiri, roll kanan, pitch up, pitch down, roll left, roll right. Jadi maju mundur, roll kiri, roll kanan. Perlu diingat, dan ini harus dihafal untuk mencegah
terjadinya kesalahan pengoperasian yang akan mengakibatkan crash. Naik turun, putar kiri, putar kanan, maju mundur, belok kiri, belok kanan. Itu penggunaan stick gimbal yang ada di remote. Selanjutnya fungsi dari shutter button sama ya sebenarnya. Kalau di RCN itu shutter foto dan videonya ada di satu tombol, sedangkan di RC Pro 2, RC2 itu ada di dua sisi. Yang pertama adalah shutter kamera atau foto. Jadi di sini ada, kalau kita rasain ada dua tahap, beda dengan yang video. Kalau di foto itu ada 2 klik. Jadi kita press sedikit, itu di klik pertama untuk fokus, kedua itu untuk shutter. Jadi fokus shutter. Kalau di video tidak, cuma 1 klik. Nah, jika kita mau switch dari foto ke video, pastikan di switch dulu baru record, stop. Perpindahan antara kamera, foto dan video itu harus di switching dulu dengan menekan salah satunya untuk pertama kali. Selanjutnya di sini ada 2 dial. Yang sebelah kiri itu untuk gimbal naik turun. Yang sebelah kanan itu untuk focusing, zoom in, zoom out. Khusus untuk Mavic 4 Pro dan Mini 5 Pro itu bisa rotate. Jadi kalau kombinasi antara tombol C1 dan dial sebelah kanan itu akan rotate. Atau kita bisa customize beberapa tombol di sini untuk fungsi yang kita inginkan. Kita bisa langsung tanpa mengkombinasikan ini rotate atau ini zoom in zoom out dan dikombinasikan itu adalah rotate atau sebaliknya. Oke, jadi bisa rotate seperti ini, mengkombinasikan C1 dan dial kanan. Pojok kanan sebelah bawah itu ada icon kamera bertuliskan Pro atau Auto. Kita tap jika ingin menggunakan Pro setting atau tap kembali jika ingin menggunakan Auto setting. Di sisi sebelah shutter di situ ada lensa zoom 1 kali, 2,5 kali atau 6 kali. Tap 2,5 kali zoom tele kamera. Tap 6 kali untuk mengaktifkan tele kamera dan balik lagi ke 1 kali untuk mengaktifkan wide kamera. Di sisi atas itu ada untuk merubah kamera angle menjadi portrait dan landscape. Jadi kita tapping akan merubah dengan portrait, tapping kembali akan kembali ke landscape. Oke, sekarang RTH. Jadi return to home, jika kita setelah selesai melakukan misi, kita mau return to home itu bisa dengan manual. Kita mengarahkan drone kita ke direction home, ada di map, ada di kompasnya, pojok sebelah kiri itu bisa diaktifkan map atau kompas. Atau dengan menekan tombol ini, jadi ada tombol berbentuk pause dan bertuliskan H. Jika kita tekan 1 kali itu akan berfungsi sebagai pause. Jika kita tekan 3 detik, dia akan return to home di mana titik awal kita terbang tadi atau titik home yang sudah terupdate. Atau kita juga bisa dengan menekan di sebelah kiri ada RTH icon atau landing icon. Kita bisa klik. Karena pada posisi terbang mengudara sudah cukup jauh, dia ada 2 konfirmasi, mau landing dan RTH. Kita tekan confirmation RTH sehingga drone itu bisa kembali ke titik di mana home point itu terupdate. Oke, setelah selesai melakukan misi penerbangan, pastikan kita turn off drone kita sebelum storage. Pertama, sama, kita menekan tombol on off di drone 1 detik, 3 detik. Kemudian dilanjutkan dengan remote 1 detik, 3 detik. Kita folding drone kita. Kita pasang cover. Pastikan gimbal tertata rapi. Posisikan gimbal sesuai dan propeller masuk ke dalam cover dan di-push, tarik hook bagian belakang dan tutup. Kemudian kita lanjutkan dengan remote, kita lipat bagian antena, kita unscrew gimbal remote, kita storage di bagian belakang agar tidak tercecer atau terhilang. Oke, drone siap untuk disimpan kembali. Oke, demikian tadi step by step untuk teman-teman pemula atau yang baru memiliki drone. Semoga tidak mengalami kesulitan. Tetap ikuti tentang drone untuk mendapatkan tips-tips penggunaan drone lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam terbang terus. Wah.